Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mainlah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu persiapkan dirimu untuk menerima kejutan ini. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Devil. Kartu kedua. Di sini ada The Tower. Kartu ketiga. Di sini kita punya Six of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Page of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya Page of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Six of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Lovers. Oke Gemini. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Persiapkan dirimu untuk menerima kejutan ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Lovers. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang ada pihak-pihak, memang ada orang ketiga, memang ada pihak tertentu yang selama ini di dalam kehidupanmu yang mengakibatkan beberapa kemunduran, beberapa kerugian, beberapa kekecewaan dan kesedihan terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, baik dari segi pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun dalam segi hubungan asmara. Ya, di sini menggambarkan memang sempat ada orang ketiga, ada racun, ada duri di dalam kehidupanmu. Oke. Tetapi situasi ini benar-benar telah membuat kamu sadar dan mengerti, ya, bahwa kamu harus benar-benar bisa membalikkan keadaan, merubah situasi, dan bisa menumbuhkan kembali rasa percaya, ya, terhadap orang yang menyayangimu saat ini. Oke? Mungkin kamu terlena. Mungkin kamu terlarut karena buayan, karena rayuan, ya. Karena bujukan. Tetapi itu hanyalah kenikmatan sesaat. Tetapi itu hanyalah kesenangan, kebahagiaan yang semu. Karena seseorang ini menginginkan kamu di saat kamu baik-baik saja. Di saat kondisi keuanganmu oke. Setelah keuanganmu merosot tajam ke bawah, ada kemunduran dari setiap sektor kehidupanmu, sehingga dia mulai berangsur-angsur pergi, berangsur-angsur beranjak meninggalkan kamu. Dan lagi-lagi kamu tinggal sendirian dalam keadaan yang terpuruk. Oke? Tetapi situasi inilah yang akhirnya mampu membuat kamu berkomunikasi dengan baik terhadap pasanganmu, terhadap keluargamu. Kamu akui kesalahanmu. Dan kamu mulai berkomitmen untuk bisa menata kembali kehidupanmu. Oke? Dan untuk di sektor pekerjaan ataupun kegiatan lainnya, ya, memang ada pengkhianat, memang ada duri di dalam daging,
di setiap kegiatanmu selama ini. Jadi di saat kamu berusaha, berjuang keras untuk memajukan kegiatan-kegiatanmu, dan seketika itulah pihak-pihak tertentu ini memanfaatkan, memanipulasi, ya, membohongi, sehingga terjadi kemunduran, menyebabkan kerugian dari setiap sektor kegiatanmu. Dan hal inilah yang mulai membuat kamu tahu dan kamu sadar bahwa kamu harus segera bisa pergi meninggalkan lingkungan yang tidak tepat ini. Hengkang dari lingkungan-lingkungan yang toksik ini. Dan dengan begitu kamu mulai bisa menata lagi, berjuang kembali dari awal lagi. Sehingga, ya, setelah ada komunikasi yang baik antara kamu dan pasanganmu, antara kamu dan keluargamu atau orang-orang yang kamu sayangi, dan dengan begitu mereka mulai bisa, ya, kembali support kamu, kembali mendoakan yang terbaik untukmu, dan mereka mulai percaya bahwa kamu benar-benar bisa berubah. Dan di saat itulah kamu mendapatkan kekuatanmu kembali. Kamu menemukan semangatmu kembali. Jadi di saat kamu berjuang, berusaha kembali menata kehidupanmu, dan di saat itulah kamu menjelma menjadi seseorang yang bisa berikan yang terbaik yang kamu mampu untuk setiap kegiatanmu. Dan tanpa kamu sadari, seiring berjalannya waktu, setiap sektor kehidupanmu menjadi lebih baik. Dan dengan begitu kamu akan mampu membahagiakan, memberi kenyamanan, ya, serta menumbuhkan keharmonisan kembali, ya, untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Jadi inilah mungkin salah satu kejutan yang akan kamu terima di dalam kehidupanmu, di mana peristiwanya benar-benar hebat. Di saat kamu jatuh, di saat kamu terpuruk dan kamu sendirian, di saat itulah kamu dapat support, dukungan, doa terbaik dari orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan begitu kamu sadar, ya, bahwa yang harusnya kamu cintai dan kamu sayangi adalah orang-orang terdekatmu, bukan orang asing. Dan dengan begitu kamu mulai bisa menata kembali kehidupanmu menjadi lebih baik dan lebih maju. Inilah kunci dari komunikasi yang baik, ya. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya The Devil. Nah, benar saja kan? Memang banyak hal-hal buruk di dalam kehidupanmu pada saat itu. Terlalu banyak energi negatif yang ada di sekitarmu, baik itu dari lingkungan, dari orang-orang sekitar, ya, maupun dari teman-teman. Ya, bukan teman dekat, ya. Teman-teman, kenalan-kenalan, ya, kolega-kolega yang mungkin kamu temukan di lingkungan-lingkungan tempat kamu berkegiatan. Nah, kenapa ada energi negatif ini? Mungkin mereka selalu memanfaatkan, ya, selalu mengajak, mengundang, ya, kamu untuk melakukan hal-hal, ya, yang mungkin kalau menurut mereka biasa mereka lakukan. Tetapi kalau bagi kamu, mungkin kamu tidak biasa berada di zona tersebut. Sehingga di saat kamu mengikuti kehendak mereka, dan di saat itulah kamu tidak bisa mengontrol pengeluaranmu. Sehingga yang ada, perekonomianmu semakin hari semakin merosot, pengeluaranmu semakin bengkak. Ini salah satu energi negatif. Salah satu lingkungan yang mungkin tidak tepat untuk dirimu. Oke? Tetapi, ya, dengan kamu mengerti dan sadar, dan dengan ada komunikasi yang baik antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi, akhirnya kamu mulai menemukan komitmen yang baik bahwa harus bisa meninggalkan lingkungan yang tidak tepat ini. Bahwa harus bisa menahan dirimu agar tidak mengikuti tren, agar tidak mengikuti gaya hidup, ya, fashionable begitu, ya, yang mungkin bisa dikatakan modern ataupun terlalu mewah bagi kamu. Nah, jadi dengan kehidupan yang normal, biasa-biasa saja, kamu mulai bisa
mengumpulkan, menyisihkan setiap penghasilanmu, dan nanti ya yang kamu sisihkan ini tentunya akan bermanfaat untuk kamu gunakan untuk bagi orang-orang yang kamu sayangi. Nah, jadi dengan sedikit demi sedikit, dengan dorongan dan support dari orang terdekat, dari keluarga, akhirnya kamu mulai mampu keluar dan mengabaikan energi negatif yang terlalu berdekatan dengan kehidupanmu pada saat itu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Tower. Nah, akhirnya setelah kamu lewati tantangan, lewati rintangan, lewati berbagai macam kemunduran di dalam kehidupanmu, ya, meskipun dengan susah payah, dengan tertatih-tatih, ditambah dengan cinta, ya, yang diberikan oleh orang-orang terdekatmu, akhirnya kamu mulai menemukan jati dirimu, ya, menemukan perubahan yang baik di dalam dirimu, serta mulai ada penataan setiap kualitas yang kamu miliki. Dan dengan begitu kamu mulai menemukan perubahan-perubahan baik di setiap sektor kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini ada Six of Swords. Nah, tampak di sini kamu sedang bergegas menuju situasi yang tenang, menuju situasi yang lebih bisa kamu kendalikan, di mana sebelumnya situasinya sangat kacau, sangat tidak baik-baik saja, sudah sangat tidak nyaman untuk kamu jalani. Oke? Nah, akhirnya dengan keyakinan, dengan keteguhan hati, kamu mulai bisa beranjak pergi dari situasi yang tidak baik-baik saja menuju situasi yang jauh lebih baik, jauh lebih bisa kamu kendalikan, dan jauh lebih nyaman untuk kamu kembali menata kehidupanmu dengan sangat baik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Cups. Ini keberkahan ya, keberkahan, keberuntungan. Karena apa? Karena kamu sudah tidak ragu-ragu lagi, ya, di dalam menerima hal baik, ya, menerima saran yang baik. Mungkin dulunya kamu selalu tidak ingin mendengarkan pendapat orang lain, tidak ingin mendengarkan saran dan kritikan orang lain, ya. Nah, mungkin dikarenakan ada ego di dalam dirimu, ya. Tetapi berbeda dengan kali ini. Saran, ide, kritik yang baik kamu ambil, kamu saring, dan kamu aplikasikan untuk kehidupanmu. Sehingga ya membuat kamu banyak mendapati kemajuan, banyak mendapati berkah di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu sudah prioritaskan ya perjuanganmu, usahamu. Jika ada penghasilan yang lebih baik, tentunya akan kamu manfaatkan untuk orang-orang tercinta, untuk membahagiakan keluarga. Dan inilah yang akhirnya yang membuat kehidupanmu berkah, ya. Karena mereka selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Ada selalu restu yang mereka kirimkan di saat kamu melangkah keluar rumah melakukan kegiatan-kegiatanmu. Nah, jadi ada keberkahan di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, ini situasi yang dinamis ya. Situasi yang dinamis di dalam kehidupanmu selalu berubah-ubah ya. Awalnya kamu bahagia, kehidupannya sukses ya. Di pertengahan perjalanan kamu bertemu dengan hal-hal negatif ya, bertemu dengan lingkungan dan orang-orang yang tidak tepat ya. Ditambah mungkin kamu sempat tergoda, sempat dirayu oleh seseorang yang hanya ingin memanfaatkanmu. Akhirnya kamu jatuh terjerembab. Dan dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan perhatian keluargamu, orang-orang yang kamu sayangi, akhirnya kamu mampu bangkit kembali. Dan saya rasa kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu saat ini tentunya tidak akan kamu lepaskan lagi. Tentunya kamu akan pertahankan sepanjang perjalananmu. Karena apa? Karena kamu sudah memiliki banyak pengalaman yang tidak baik di masa lalu. Makanya ada situasi yang dinamis di dalam kehidupanmu. Selalu berubah-ubah. Tetapi akhir-akhir ini situasinya akan semakin membaik dan kamu akan mampu mempertahankannya. Agar terus menjadi lebih baik setiap harinya.
Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ke-6. Di sini kita punya Six of Cups. Sesuai ya. Kartunya ke-6. Kartunya ada Six of Cups. Nah, ini menggambarkan masa lalu ya. Jadi, kamu akan banyak berterima kasih terhadap masa lalumu, terhadap keadaanmu yang lalu. Kenapa? Karena di sana banyak pelajaran berharga yang mampu kamu ambil dan kamu petik. Dan dengan adanya masa lalu tersebut, ya, kamu menjadi lebih care, lebih peduli, lebih cinta ya terhadap orang-orang yang kamu sayangi, baik itu keluarga, pasangan, anak-anak, orang tua maupun kerabatmu. Nah, jadi mungkin jika kamu tidak dihadapkan dengan permasalahanmu di masa lalu, ya, maka mungkin kamu tidak akan bisa menjadi seseorang yang sespesial ini. Nah, jadi kamu akan banyak berterima kasih terhadap perjalanan kehidupan yang kamu lewati selama ini. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini akan mampu menjadi yang terbaik, akan mampu belajar dari kesalahan, serta akan mampu mempersiapkan diri untuk hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Karena kedepannya, ya, tantangan, rintangan, kompetisi akan semakin ketat. Jika kita tidak berhasil meningkatkan mutu dan kualitas kita, maka kita tidak akan mampu bersaing ya dengan hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Dan semoga temanku Gemini akan bisa menemukan banyak kemajuan dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.